Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah 5 dan kebaktian hari ini akan dilayani Bapak Pendeta Yustian Pratama Hutauru. Saudara-saudara, mari kita awali kebaktian kita hari ini dengan mempersiapkan diri terlebih dahulu melalui saat teduh sejenak. Terang ilahi semakin redup, semakin sirna tenggelam dalam kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Allah di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Namun kita mau kembali pada Kristus, berjalan bersama, dan menghayati penderitaannya. Mari kita datang sujud dan menyembah Dia, seraya bersyukur atas setiap limpahan berkat-Nya. Mari kita berdiri dan menyanyikan Hidup Jemaat 415, Gembala Baik Bersulit Nanggung.
Jemaat Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah beserta dengan saudara. Amin. Saudara-saudara, kebaktian Minggu Prapaskah kita yang kelima ini bertemakan pemulihan di mana dan bagaimana. Dan firman Tuhan yang melandasi kita dan sebagai nas pembimbing kita adalah kitab Yeremia pasal 30 ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli." Demikianlah nas pembimbing bagi kita. Dan mengaku bahwa kami masih hidup dalam dosa. Penyertaan-Mu selama ini belum membuat kami benar-benar hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Kasih-Mu menjadi begitu murah ketika kami berbuat jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan tekad kami, agar jalan derita yang akan Tuhan lalui
sungguh-sungguh kami hayati dan mengubahkan kehidupan kami. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudara-saudara, bagi kita diberitakan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Di dalam surat Kolose 1 ayat 13 dan 14 menyatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Yesus Tuhan kami, saat ini sebagai umat-Mu, kami ingin bersama-sama menghayati firman Tuhan yang kami imani menjadi sumber kekuatan kami, di dalam kami menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk bisa meyakini segala janji-Mu atas hidup kami. Bersabdalah kepada kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara silakan menyiapkan Alkitab saudara, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.
Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berada pada Minggu Prapaskah yang kelima. Dan juga kita berada pada minggu yang kedua, kita harus beribadah minggu di rumah kita masing-masing. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, salah seorang teman saya mengirimkan pesan di salah satu grup WA kami. Dia mengirimkan isinya daftar film-film yang bisa ditonton selama masa pembatasan sosial, selama masa social distancing ini. Ada beberapa film yang sudah saya pernah tonton, ada juga yang belum pernah saya tonton. Nah, saudara-saudara, dari beberapa film yang ada itu, saya melihat ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah ketika film-film itu menceritakan kehidupan masyarakat dunia yang sedang menghadapi sebuah persoalan. Ada yang persoalannya tentang perang, ada yang tentang wabah penyakit, ada cerita fiksi tentang serangan makhluk asing dari luar planet, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti masyarakat dunia sedang berjuang melawan atau sedang berhadapan melawan sebuah persoalan. Nah, lalu saudara-saudara, dalam situasi ini ditampilkan bagaimana masyarakat itu banyak yang diliputi dengan rasa ketakutan, diliputi kekhawatiran, banyak yang lari dari bahaya, menghindari bahaya, bersembunyi, dan di saat yang sama mereka bersedih menangis karena kehilangan orang-orang yang mereka kenal, yang mereka kasihi. Dan di saat yang sama juga mereka mengharapkan ada sebuah harapan yang datang dari sosok-sosok pahlawan yang menjadi tokoh utama dari film-film tersebut. Saudara-saudara, mereka berharap keadaan yang menyeramkan yang sedang mereka alami itu bisa segera berlalu, kehidupan mereka bisa pulih secara perlahan-lahan. Nah, lalu saudara-saudara, keadaan seperti di film-film itu kalau kita perhatikan sebetulnya tidak sebanding
dengan situasi kondisi yang dialami oleh bangsa Israel. Sebagaimana yang kita baca atau sebagaimana konteks kitab Yeskiel ini, ketika mereka harus menanggung kemarahan Allah, murka Allah atas perilaku mereka yang menyeleweng dan mengecewakan Tuhan. Sikap hidup yang menyeleweng dari jalan Tuhan itu membawa mereka pada sebuah penghakiman Allah, dan hukuman yang mereka terima itu ternyata bukan hukuman yang sepele, bukan hukuman yang ringan, bukan hukuman yang main-main. Hukuman yang diterima dan kehidupan bangsa Israel yang harus mereka jalani digambarkan seperti lembah yang berisi penuh dengan tulang-tulang. Betapa gambaran yang memperlihatkan pada kita betapa Tuhan betul-betul marah, Tuhan betul-betul kecewa, sehingga juga Tuhan membiarkan Israel mengalami keadaan seperti itu, membiarkan Israel menanggung akibat dari dosa-dosa mereka. Dan keadaan ini, saudara-saudara, ternyata membuat mereka juga menjadi orang yang kehilangan harapan. Dan ini tentu bisa kita pahami, kalau keadaannya seperti itu, mungkin kita juga akan kehilangan harapan. Hilangnya harapan itu terungkap dalam ucapan-ucapan seperti tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bisa saudara-saudara bayangkan betapa putus asanya mereka, betapa hilang harapan mereka. Akan tetapi saudara-saudara, meskipun Allah menunjukkan kemarahannya yang luar biasa itu, Allah ternyata tetap menunjukkan kasih dan rahmatnya, kemurahannya kepada bangsa Israel. Allah tetap bersedia memulihkan kehidupan mereka kembali seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Dan nubuatan Nabi Yeskiel ini bagi bangsa Israel pada saat itu adalah sebuah harapan, secercah harapan akan terjadinya pemulihan atas hidup mereka. Pemulihan seperti apa saudara-saudara yang akan mereka terima? Ungkapan-ungkapan yang digunakan Yeskiel dalam nubuatannya memberikan kita petunjuk, gambaran seperti apa pemulihan itu. Dan ternyata gambarannya adalah sebuah pemulihan yang luar biasa. Tulang-tulang kering tadi, tulang-tulang kering itu akan kembali dilapisi dengan urat, daging, lalu dilapisi dengan kulit, lalu akan diberikan nafas kehidupan. Mereka yang sudah mati, kubur-kubur akan dibuka dan mereka akan dibangkitkan. Saudara-saudara, luar biasa sekali ketika Allah mengatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu. Kematian kemudian diganti dengan kebangkitan. Dan inilah menjadi gambaran pemulihan yang Allah berikan kepada umatnya saat itu. Sebuah pemulihan yang total dan menyeluruh. Saudaraku, seperti halnya bangsa Israel pada saat itu, saya percaya kita semua tanpa terkecuali juga mengharapkan pemulihan boleh terjadi, pemulihan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan masyarakat kita. Seperti tema kita minggu hari ini, dalam Minggu Prapaskah yang kelima, pemulihan itu terjadi di mana dan bagaimana. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua mengharapkan pemulihan itu terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika hubungan antara suami dan istri menjadi retak, kita mengharapkan pemulihan terjadi. Ketika hubungan antara orang tua dan anak-anak menjadi retak, kita mengharapkan ada sebuah pemulihan terjadi dalam keluarga kita. Ketika hubungan antara kakak beradik, saudara bersaudara bisa menjadi retak karena banyak hal, karena banyak faktor, di saat itu kita juga mengharapkan pemulihan terjadi. Ketika hubungan relasi persahabatan kita dengan sahabat kita juga mengalami keretakan, tentu kita berharap bisa terjadi pemulihan. Ketika pekerjaan kita, ketika usaha kita sedang menurun, karena situasi perekonomian yang tidak stabil, karena berbagai persoalan, kita mengharapkan pemulihan terjadi.
Ketika bumi kita, saudara-saudara, semakin hari semakin rusak, polusi di mana-mana, bencana di mana-mana, kita juga ingin bumi kita pulih kembali. Bahkan seperti kondisi situasi seperti saat ini, tatanan kehidupan kita terganggu, yang membuat orang menjadi takut, khawatir karena wabah virus COVID-19. Kita juga bersama-sama mengharapkan sebuah pemulihan terjadi dalam kehidupan bangsa kita, sehingga tatanan kehidupan yang terganggu selama ini bisa kembali seperti semula, seperti sedia kala. Saudara-saudara, kita mengharapkan pemulihan terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Dan janji pemulihan itu akan Tuhan berikan. Kita yakini itu, saudara-saudara. Nabi Yeskiel mengajak umat Tuhan pada saat itu untuk bangkit dari keterpurukan mereka, bangkit dari keputusasaan mereka. Maka kita pun demikian. Kita diminta untuk bangkit, kita diminta untuk tidak kehilangan harapan. Dan di saat yang sama Allah juga menginginkan kita juga turut berupaya. Ada upaya dari saudara-saudara, dari saya dan dari kita semua untuk bangkit, untuk mewujudkan pemulihan itu. Yeskiel mengajak umat Tuhan untuk berani percaya kepada Allah yang mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali pengharapan yang sudah sirna. Maka mari juga kita miliki iman seperti itu. Kita imani Tuhan kita adalah Tuhan yang akan memulihkan kembali kehidupan kita. Kita imani bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita imani bahwa Dia juga yang akan memulihkan relasi-relasi yang selama ini retak, yang selama ini rusak. Kita imani juga Tuhan yang akan menolong kita untuk memulihkan tatanan kehidupan kita akibat virus corona yang merajalela ini. Saya tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah banyak orang yang mulai bosan diam di rumah, ingin kehidupannya kembali seperti semula. Ada banyak Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin kembali segera beribadah di gedung gereja, ingin kembali bertemu dengan saudara-saudara seiman. Saya tahu ada banyak orang yang secara psikologis merasa gelisah, khawatir di rumah karena yang ditonton, yang didengar berita-berita tentang virus corona yang menakutkan. Dan kita ingin ini semua bisa segera berlalu. Saya tahu ada banyak orang yang merasakan dampak ini secara ekonomi. Ketika kehidupan mereka bergantung pada pekerjaan mereka sehari-hari. Virus ini merusak tatanan kehidupan kita dan kita ingin kehidupan perekonomian kita kembali normal. Kita semua mengharapkan itu, kita semua menginginkan itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita imani Tuhan akan memberikan pemulihan pada kehidupan kita. Allah yang kita kenal adalah Allah yang berpihak pada kehidupan. Dia tidak pernah berpihak pada kematian. Dia memilih kehidupan. Oleh karena itulah Ia memilih untuk mati di kayu salib. Kita tunjukkan saudara-saudara bahwa kita tidak akan kehilangan harapan, kita tidak akan putus asa. Mari kita imani pemulihan akan terjadi di mana? Di semua tempat, di keluarga kita, di kehidupan kita, di persekutuan kita. Bagaimana pemulihan itu? Pemulihan yang luar biasa, yang menyeluruh, yang total. Itu doa kita, itu harapan kita. Doa saya, doa kita bersama. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan iman kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala kehidupan, kami percaya Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Kami ingin mempercayakan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Jadikan kami umat-Mu yang mau berserah penuh hanya kepadamu dan membiarkan Tuhan turut bekerja untuk menyatakan pemulihan dalam hidup kami. Hanya kepadamu ya Allah kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi kehidupan kami, keluarga-keluarga di lingkungan GKP Sukabumi, yang saat ini harus beribadah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah keberadaan kami, situasi kondisi saat ini tidak mengurangi rasa percaya kami akan Tuhan, dan juga biarlah kami terus dapat Tuhan pelihara di dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Bagi kami yang masih harus bekerja, kiranya Tuhan tetap menguatkan kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami mau berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kami. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu, maka biarlah segala pergumulan yang ada di dalam hati pikiran kami boleh Tuhan dengar, dan Tuhan juga boleh menjawabnya seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan masyarakat kami, bangsa negara kami Tuhan, yang saat ini bersama-sama sedang melawan virus corona yang sudah memakan korban banyak dan juga meresahkan banyak orang. Kami tidak takut akan virus ini, tetapi kami ingin juga berupaya untuk bisa memutus rantai penularan. Maka biarlah juga Tuhan turut campur tangan di dalam segala upaya yang kami lakukan, baik sebagai warga negara, sebagai masyarakat, maupun sebagai pemerintah, dan semua pihak yang turut serta di dalamnya. Tuhan, tolong kami semua. Tuhan, mampukan kami juga untuk tetap dapat percaya bahwa janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan para pasien yang menderita sakit karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, juga Tuhan berkati keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk bekerja menyelamatkan banyak nyawa. Tuhan, tolong mereka semua. Dan mampukan kami untuk juga turut serta ambil bagian di dalam pengobatan dan juga penyelesaian penanggulangan wabah ini dengan segala kemampuan kami. Inilah sebagian kecil dari doa syafaat kami Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu pada saat ini. Kami mau serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama dengan ini kami mau berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15 yang berkata demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang yang sangat dan terang. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rezeki kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu kami mengucap syukur, seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk ikut serta mengerjakan upaya-upaya pemulihan dalam kehidupan kita. Dan kita diutus untuk tidak hanya sibuk dengan ritual atau seremonial belaka, melainkan sebuah tindakan nyata untuk memulihkan kehidupan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai
Saudara-saudara, kini lanjutkanlah kehidupan saudara dengan tetap memegang janji Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah memberkati dan melindungimu. Semoga Ia menjagamu dalam menghadapi pergumulan-pergumulanmu. Kiranya Dia pun menemani saat engkau merasakan keputusasaan, merengkuhmu dalam kehangatan, dan memperlengkapimu dengan pengharapan. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertaimu sejak saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Oh